Kali ini Isun akan menceritakan sebuah film action yang berasal dari Indonesia lagi yang berjudul The Night Come For Us. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh sutradara hebat, sutradara senior, siapa lagi kalau bukan Timo Cahyanto. Film ini mengisahkan tentang sesosok pria bernama Ito yang merupakan salah satu anggota dari delegasi elit mafia Tiongkok yang dikenal dengan julukan Siksis, yang tiba-tiba memutuskan untuk membelot dari kelompoknya hanya karena gadis kecil yang bernama Reina. Film ini diperankan oleh aktor-aktor hebat dan aktor-aktor senior. Ia sangat terkenal, yaitu Iko Uwais dan Joe Taslim sebagai karakter utamanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak saja alur ceritanya. Film ini diawali dengan narasi singkat yang menyebutkan tentang Siksis. Mereka adalah delegasi elit yang terdiri dari 6 orang pria dan wanita misterius. Kelompok ini dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban untuk para triad yang ada di Asia Tenggara, yang tengah berada di puncak kekuasaan. Mereka mengendalikan 80% penyelundupan di Asia dengan pendapatan besar dari perdagangan narkoboy, senjata ilegal, dan wanita penghibur. Scene kemudian berlanjut di sebuah pantai menjelang maghrib. Namun situasi yang sedang terjadi di sana terlihat sosok gadis kecil yang terbaring pingsan di tepi pantai. Gadis kecil itu bernama Reina. Saat terbangun dari pingsan, ia menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi di desanya. Terlihat sekelompok pria bersenjata telah membantai seluruh warga penduduk desa, termasuk membantai kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Ito, salah satu anggota Siksis, menghampiri kelompoknya, mengambil senjata, berniat untuk mengeksekusi Reina yang tinggal seorang diri yang hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Scene kemudian berlanjut di sebuah apartemen di Jakarta. Kita dikenalkan dengan Sinta yang merupakan mantan pacar Ito. Sinta yang terbangun karena mendengar suara bercak darah di lantai kamarnya. Siapa kamu? Setelah itu tersadar, luka-lukanya pun diobati oleh Sinta. Lalu Sinta menemuinya dan memberikannya obat. Selama ini Sinta mengira bahwa Ito sudah meninggal dunia karena selama 3 tahun dia pergi tak ada kabar berita sama sekali. Sinta lalu meminta penjelasan kepada Ito. Kemana dia selama ini dan siapa anak itu? Tak lama kemudian, ia didatangi oleh Fatih, rekan lamanya yang datang menemuinya karena telah dihubungi oleh Sinta. Di sana, Fatih bertanya kepadanya mengapa dia melakukan itu. Karena menurutnya, sudah 3 tahun bersama Triad, posisi itu sudah sangat bagus di Triad. Dan mengapa demi anak kecil, dia memutuskan untuk mengkhianati Triad. Lalu Fatih menanyakan apa rencana dia selanjutnya. Karena berita pengkhianatan ini sudah pasti diketahui oleh kelompok Triad yang berada di dekat sini. Namun, Ito tidak ingin melibatkan Fatih, Sinta, dan rekan lainnya ke dalam masalahnya. Dia hanya menginginkan sejumlah uang dan meminta Fatih membuatkan identitas baru untuk Reina dan dirinya. Karena dia berencana untuk pergi dan meminta Fatih untuk tidak memberitahukan keberadaannya kepada rekan lainnya. Lalu Fatih memberitahu kepada Ito jika anggota kelompok mereka saat ini yang tersisa hanya Ito, Wisnu sepupunya, dan Bobby. Kemudian Fatih pun bertanya kepada Ito, "Di mana Rian sekarang?" Perlu saya jelaskan bahwa Rian adalah salah satu rekan lama mereka yang saat ini telah pindah ke Makau, mengelola salah satu klub malam milik kelompok Triad.
Yang bisa kita lihat sendiri, Rian sedang menangani masalah ketika menerima laporan bahwa seorang pelanggan telah menganiaya pelayannya. Lalu tiba-tiba ya, Aryan langsung membantai habis pelanggan yang merendahkan dirinya dan bawahannya. Setelah itu, Rian mendapatkan telepon dari Chin-woo yang merupakan salah satu anggota Sixties lainnya. Chin-woo memberitahukan bahwa telah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh anggota Sixties lainnya dan dia telah membunuh kelompoknya. Di perjalanan, Rian pun kembali mengingat masa lalunya bersama Ito saat mereka berdua dilantik menjadi anggota kelompok triad. Setibanya di Jakarta, Rian ditemui oleh dua wanita yang tergabung dalam kelompok Lotus bernama Alma dan Elina yang juga dibawa kendali kelompok triad. Kemudian, Chin-woo mengajak Rian pergi. Di perjalanan, Rian diberitahu bahwa pembantaian para warga desa yang dilakukan oleh triad karena beberapa orang dari penduduk desa telah mencuri sebagian kecil obat-obatan milik mereka dan mencoba menjualnya ke pihak lain. Dan Reina adalah salah satu warga desa yang masih hidup yang menjadi beban buat mereka. Untuk itu, Reina juga harus segera dilenyapkan. Chin-woo juga memberitahu kepada Rian bahwa triad akan mengembangkan bisnis haram mereka di Jakarta dan nantinya bisnis itu akan diberikan kepada Rian dengan syarat Rian harus bersedia ikut bergabung untuk mencari dan membunuh Ito dan Raina. Scene selanjutnya di apartemen Fatih. Ito dan Raina pun difoto untuk dibuatkan paspor. Lalu kemudian Bobby memberitahukan kepada Ito. Selepas Ito pergi dan Rian meninggalkan kelompok mereka, salah satu rekannya bernama Johan mengambil sisa uang mereka dan membangun kerajaannya sendiri di toko dagingnya. Dia juga merupakan salah satu jaringan triad dalam bisnis narkoba di Jakarta. Ito kemudian langsung mendatangi Johan untuk mengambil kembali uang mereka. Saat bertemu dengan Johan yang ternyata sudah menerima informasi dari kelompok triad akan keberadaan Ito di Jakarta, dan dia diminta untuk memberitahu mereka jika dia melihat Ito. Saat Johan bertemu dengan Ito, ia pun mengalihkan perhatian untuk mencoba mengambil senjatanya. Namun sayangnya lebih dulu diserang oleh Ito. Ito pun menodongkan senjata ke Johan, memintanya untuk segera mengembalikan uangnya, namun anak buah Johan menyerangnya, sehingga aksi pertarungan pun terjadi. Di saat pertarungan terjadi, ada sekelompok polisi korup yang telah disuap oleh triad datang untuk membantu Johan dan menangkap Ito. Di saat yang sama, di apartemen, Fatih didatangi oleh sekelompok orang suruhan Johan. Bobby yang mengetahui kedatangan mereka meminta Sinta untuk segera pergi menjauh meninggalkan mereka. Boleh pergi ya. Dan ingat, jangan balik-balik lagi, oke? Setelah membunuh dua anak buah Johan di dalam lift, ia kemudian pergi menuju ke apartemen Fatih. Ia menaruh sebuah plat besi di dalam pakaiannya dan mendatangi anak buah Johan. Lu tahu gak ini wilayah siapa? Bobby Bule! Dengan penuh rasa khawatir yang tinggi, Fatih kemudian menanyakan ke Bobby, apakah Sinta sudah aman? Lalu terdengar suara pintu yang sedang digedor-gedor. Saat Bobby memeriksanya kembali,
Ternyata anak buah Johan menyerangnya dan kali ini semakin banyak yang berdatangan sehingga aksi perkelahian pun kembali tak terhindarkan. Sementara itu, di tempat terpisah, Ito yang disekap oleh polisi korup terbangun dari pingsannya dan kembali menyerang polisi itu. Ito yang berhasil melumpuhkan sekelompok polisi korup kemudian segera bergegas pergi menuju apartemen Fatih. Di sisi lain, para kelompok triad yang mengetahui kelompok Johan tidak berhasil mengalahkan Fatih dan rekannya melaporkan ke Chinwoo. Lalu Chinwoo pun meminta mereka untuk segera bergerak ke apartemen Fatih untuk menghabisi mereka semua. Jaga anak itu, oke. Fatih yang melihat sepupunya terbunuh dengan sadis pun menjadi frustasi, lemah dan tak berdaya. Saat Alma mencoba untuk membunuh Fatih, Rian pun datang dan melumpuhkan Alma. Fatih pun menyimpulkan bahwa Rianlah yang memberitahu tempat tinggalnya kepada Johan dan Triad. Karena selain Rian, Ito dan Bobby tidak ada lagi yang mengetahui tempat tinggalnya. Rian lalu memberi Fatih pengertian jika Triad tidak memberinya pilihan lain. Dia juga memberitahu Fatih jika mereka bisa memulainya lagi dari awal dengan membentuk kelompok baru bersamanya. Namun dengan emosi, Fatih menembakkan pistolnya lalu pergi meninggalkan Rian begitu saja. Gua ngerti. Fatih dan Reina pun kemudian langsung pergi. Tapi ternyata lagi-lagi di parkiran ia dihadang oleh para sekelompok triad. Fatih pun kemudian meminta Reina untuk bersembunyi. Sementara Fatih memutuskan untuk menghadapi mereka semua. Fatih pun akhirnya terbunuh. Namun sekelompok triad mendekatinya. Tiba-tiba peluru menembus tubuh mereka dan menewaskan mereka semua. Mereka semua dihabisi oleh wanita misterius yang memiliki julukan The Operator. Ito pun kemudian tiba di sana, tapi sayangnya Ito sudah terlambat dan melihat rekannya semuanya sudah tewas. Ia pun tampak frustasi dan dipenuhi dengan amarah. Tapi Reina datang menghampirinya. Kemudian Ito membawa pergi Reina bersamanya. Ito pun menghubungi Sinta memberitahu kabar kematian rekannya dan meminta Sinta untuk segera pergi meninggalkan Jakarta. Ito dan Reina kembali ke apartemen Sinta untuk bersembunyi. Di saat yang sama, Rian menemui Chinwoo. Di sana, Elina yang kesal karena Rian telah menghajar Alma mencoba untuk menyerang Aryan. Chinwoo pun menghentikannya. Chinwoo juga memberitahu kepada Rian bahwa selain Ito dan Reina, dia juga memang sudah merencanakan untuk menghabisi Bobby, Fatih, dan Johan yang dia ketahui merupakan rekan kelompok Ito di masa lalu. Chinwoo pun memberikan motivasi kepada Aryan bahwa ia memang layak masuk menjadi anggota Sixties, maka rekan dan saudara tidak berarti baginya. Chinwoo kemudian memberinya kesempatan terakhir untuk membunuh Ito. Dan Rian tidak boleh gagal. Sebagai imbalannya, ia ditawari akan menggantikan Ito dari keanggotaan Sixties. Rian juga meminta imbalan untuk diberikan kekuasaan penuh untuk menguasai pelabuhan dermaga dan juga distribusi narkoba yang sebelumnya dikelola oleh Johan. Rian juga diminta untuk menghubungi Ito dan memancingnya untuk datang ke pelabuhan markas Triad.
Di tempat terpisah, Ito pun yang berada di apartemen Sinta kedatangan wanita misterius. Ya, dia adalah The Operator yang datang untuk menyerangnya dan mereka pun bertarung. Pertarungan pun dimenangkan oleh The Operator. Ia pun menodongkan pistol ke kepala Ito. Namun saat ingin menembaknya, ia di-stop oleh tangisan Reina yang memohon kepadanya untuk tidak membunuh Ito. The Operator mengetahui bahwa Ito adalah salah satu anggota Sixes. Lalu ia bertanya mengapa Ito menyelamatkan dan membawa Reina bersamanya. Ito menceritakan bahwa menjadi anggota Sixes adalah mutlak untuk menjadi mesin pembunuh tanpa balas kasihan sedikit pun, membunuh semua orang yang menjadi targetannya. Takdir mereka diciptakan hanya untuk membawa kematian. Di saat itulah, saat ia bertemu dengan Reina, ia melihat satu kehidupan kecil yang sudah di ujung tanduk. Dia melihat Reina menyadarkannya bahwa dia bisa mengubah takdir kelamnya untuk selamanya. Maka dari itu, dia mengkhianati Triad dan membawa Reina pergi bersamanya. Mendengar cerita Ito, The Operator pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Ito. Lalu, ia pun tiba-tiba menghilang. Scene kemudian berlanjut di mana Ryan kembali mengingat masa lalunya ketika masih bersama Ito dan rekan lainnya. Saat itu, Ito menghajar Bobby karena telah berurusan narkoba dengan Triad. Sehingga hal itu akan membawa musibah bagi kelompok mereka. Namun Bobby melakukan itu karena dia hanya mencoba untuk membantu keuangan kelompok mereka. Karena dengan berbisnis narkoba, keuntungannya sangat besar. Akhirnya dari sini pun terungkap bahwa untuk itulah Ito dan Ryan menghilang meninggalkan mereka dan bergabung dengan kelompok Triad untuk menyelamatkan Bobby dan kelompok mereka dari jeratan bisnis dengan Triad. Di tempat yang sama dengan masa lalunya, Ryan kemudian menghubungi Ito dan meminta untuk datang di pelabuhan markas mereka. Lalu The Operator pun kembali mendatangi Ito dan mengungkapkan bahwa misinya diperintahkan untuk membunuh seluruh anggota Sixes termasuk Ito, Jinwoo dan atasan mereka. Tapi karena Ito saat ini sudah bukan lagi bagian dari anggota Sixes, maka dia bukan lagi menjadi target The Operator. Lalu The Operator pun memberitahunya di pelabuhan Ryan menunggunya dengan full bantuan pasukan Triad yang dikerahkan salah satu anggota Sixes lainnya yaitu Jinwoo. Ito pun kemudian meminta bantuan untuk melindungi Reina dari kelompok Triad yang akan datang membunuhnya karena dia akan pergi menemui Ryan di pelabuhan untuk menyelesaikan semuanya. Ito yang sudah sampai ke pelabuhan melapisi tubuhnya dengan menggunakan buku yang dilakban ke dalam pakaiannya. Dia pun langsung bergerak masuk ke dalam markas Triad. Di sana ia telah ditunggu oleh para pasukan Triad. Mau mati lu! Sementara itu di saat yang sama, kelompok Triad lainnya yang dipimpin oleh Alma dan Elena mendatangi apartemen Sinta untuk menghabisi Reina. Namun, belum sempat memasuki apartemen, mereka sudah disambut oleh The Operator. Berhasil membunuh anak buah dari kelompok Triad. Kemudian The Operator pun bertemu dengan Alma dan Elena dan pertarungan pun terjadi.
Rian yang menginginkan Ito mati di tangannya membunuh penembak jitu triad yang bersembunyi. Lalu mereka berdua pun bertemu. Rian menyalahkan Ito atas kematian rekan-rekannya. Dia juga memberitahu Ito bahwa dia yang akan menggantikannya di Sixis. Namun Ito memperingatkannya bahwa Jinwoo hanya memperalatnya. Ito memberitahu kepada Rian bahwa di Sixis hanya ada kematian. Lalu Rian tanpa banyak basa-basi lebih dulu menyerang Ito. Mereka pun akhirnya berduel dengan brutal. Pertarungan pun dimenangkan dengan Ito. Namun, Ito memutuskan untuk tidak membunuh Rian dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Tapi Rian tetap saja berusaha untuk membunuh Ito dengan menembaknya beberapa kali. Tapi semua tembakannya meleset. Ito pun mengabaikan dan segera beranjak pergi. Tidak lama kemudian, Jinwoo yang kecewa karena mengetahui Rian gagal membunuh Ito memberitahunya bahwa seharusnya dia tidak mengirim anak anjing untuk membunuh macan. Rian yang mendengarkan hinaan itu lalu langsung menodongkan pistol ke arah Jinwoo dan ingin menembaknya, namun sayangnya pistolnya sudah kehabisan peluru. Jinwoo pun pergi meninggalkan Rian. Lalu 6 orang anak buahnya dengan sadis dan kejam menghabisi Rian hingga tewas. Lalu The Operator pun membawa Rena pergi ke pelabuhan untuk bertemu dengan Ito. Rena kemudian memperlihatkan paspor yang dipegangnya untuk mereka berdua. Tapi Rena memeluk Ito sambil menangis karena dia tidak ingin berpisah dengan Ito. Namun Ito malah mengusirnya pergi untuk meninggalkannya. Rena yang telah berada di sebuah kapal melambaikan tangannya kepada Ito yang masih berada di dermaga, saling melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan untuk mereka. Ito kemudian berada di kendaraannya, namun Jinwoo bersama pasukannya bersiap untuk menghabisi Ito. Ito yang sudah sangat lelah karena pertarungan tiada henti dari awal film sampai sekarang, hingga muka babak belur dan penuh darah, akhirnya Ito pun pasrah dengan menancapkan gas mobil yang membuat kendaraannya melaju kencang menuju ke arah pasukan triad. Lalu film pun pragat.